Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga ya mengenai menyosong era revolusi industri 4.0 atau disebutnya adalah transformasi digital. Jadi sifatnya sekarang udah digitalisasi ya. Nah, di sini ada mengenai revolusi industri ya. Revolusi industri kalau di sini adalah sebagai langkah yang tepat ya dalam menjawab ya potret sejarah kemiskinan dunia. Industrialisasi mempermudah pekerjaan dilakukan pada gilirannya mengurangi kelaparan melalui ketersediaan makanan, memberikan ketersediaan akan kebutuhan pakaian dan kebutuhan akan tempat tinggal bagi sebagian kalangan tertentu. Lebih jauh memberikan masyarakat harapan hidup yang lebih panjang walaupun pada awalnya mengorbankan sebagai masyarakat lainnya sehingga muncul kesenjangan sosial serta menghasilkan kerusakan lingkungan, namun pada akhirnya industri mendatangkan kekayaan serta kenyamanan hidup karena dikelilingi oleh peralatan yang user friendly teknologi ya. Jadi sekarang revolusi industri itu adalah disebutnya adalah user friendly teknologi. Revolusi Industri 1 di sini adalah dikemukakan bahwa mesin uap ya oleh James Watt pada tahun 1764. Temuan ini berdampak ya pekerjaan dalam pembuatan produk yang biasanya dilakukan oleh tenaga hewan atau tenaga manusia yang diperlengkapi dengan peralatan sederhana kemudian beralih menggunakan mesin bertenaga uap. Jadi revolusi industri pertama itu adalah ditemukannya mesin uap oleh James Watt ya. Jadi dulu pakai tangan tangan manusia atau kekuatan manusia, sekarang kemudian diganti jadi mesin bertenaga uap. Hasilnya apa? Barang-barang dapat diproduksi dalam waktu yang relatif singkat ya, sehingga jumlahnya melimpah dengan harga yang murah ya, karena udah ada alat atau mesinnya ya, jadi lebih cepat. Kemudian revolusi industri pertama membawa peralihan dari perekonomian berbasis pertanian menjadi perekonomian berbasis industri. Hal ini menandai dimulainya era mekanisasi. Kemudian revolusi industri yang kedua, revolusi industri 2.0 diawali hasil penelitian dilakukan oleh Faraday and Maxwell ya. Jadi di sini adalah penggabungan kekuatan antara sistem magnetik dengan sistem elektrik ya yang menggerakkan mesin proses produksi serta ditemukan ban berjalan yang digunakan dalam proses perakitan di berbagai industri. Ini ya, menggunakan mesin ban berjalan yang digunakan dalam proses perakitan berbagai industri. Kemudian menghasilkan produksi dalam jumlah besar atau disebutnya adalah mass production. Nah, lahirnya adalah era elektrik. 2, revolusi industri 2.0. Kemudian revolusi industri yang ketiga atau sebutnya adalah revolusi industri 3.0. Jadi di sini adalah dimulai dari temuan internet dan komputer yang mempengaruhi komunikasi dan peredaran informasi di masyarakat. Nah, kemudian apa lagi? Temuan robot yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses perakitan. Namun, masih dikontrol oleh human operator. Jadi sudah ada robot tapi tetap manusia ya yang mengendalikan atau mengontrolnya. Kemudian bergeser ke era otomatisasi. Nah, masuk yang revolusi industri 4.0. Terjadi ketika robot yang terkoneksi dengan sistem komputer dilengkapi dengan machine learning algorithm yang dapat belajar dan mengontrol robot itu sendiri tanpa input dari human operator. Dikenalnya adalah AI atau artificial intelligence. Jadi di sini sudah robotnya dikontrolnya bukan pakai manusia lagi ya, tapi menggunakan machine learning algorithm.
Kemudian lebih jauh AI dihubungkan dengan Internet Based Society. Jadi artificial intelligence itu dihubungkan dengan internet, ya. Nah, di sini adalah merupakan pernyataan dunia online dengan industri produksi sehingga merupakan revolusi industri digitalisasi, ya. Jadi revolusi industri 4.0 adalah revolusi industri 4.0 ini dalam dunia bisnis berdampak pada pekerjaan masyarakat dalam organisasi yang ada pada hari ini yang tidak akan ada lagi dalam 5 tahun ke depan, menurut Singh and Marwala 2016. Hubungan dengan keunggulannya, menurut Singh dan Marwa, mengemukakan bahwa revolusi industri 4.0 mengintegrasikan rantai nilai vertikal dan horizontal dengan menghubungkan secara digital semua unit produktif dalam perekonomian. Ya, jadi sifatnya adalah digital. Nah, di sini adalah saat ini industri di dunia, ya, Amerika, Cina, bahkan Eropa telah memasuki era revolusi industri keempat, ya. Jadi sini adalah digitalisasi yang menggunakan peralatan otomatisasi dan Internet of Things atau disebutnya IoT, ya. Jadi di sini adalah salah satunya adalah di sini di Indonesia adalah dengan apa nih, meresmikan pameran manufacturing, ya, bahwa Indonesia saat ini adalah keharusan untuk mengembangkan dan membangun, ya, sektor industri permesinan yang merupakan pendukung dari seluruh produksi dan produksi pada industri lainnya. Jadi sebutnya adalah pada industri manufacturing, ya. Kemudian contohnya lagi adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui bahwa efek dari pemanfaatan teknologi terhadap perusahaan. Contohnya di sini Kak Haryuki, ya, memperoleh temuan bahwa e-banking memberi dampak positif nih terhadap probabilitas karena adanya peningkatan pasar akibat customized produk, ya, juga terhadap pelayanan yang lebih baik terhadap permintaan klien, ya. Namun nih, jadi ada penggunaan e-banking, ya. Kemudian ada lagi yang masuk terjadinya turnover tenaga kerja, ya, bahwa sebagian besar di sini contohnya adalah bank di Kenya melakukan investasi besar-besaran dalam teknologi informasi komunikasi, ya. Jadi sudah makin berkembang, ya, karena penggunaan teknologi informasi di industri 4.0. Kemudian contohnya lagi adalah studi, ya, menguji pengaruh inovasi teknologi terhadap kinerja keuangan bank komersial di Kenya. Jadi di sini adalah sehubungan dengan e-banking, ya, yang membuat banyak cabang bank ditutup dan diganti dengan namanya self-service banking, ya. Kayak sekarang aja, ya, kita aja kalau misalnya mau setor tunai nggak perlu lagi ke bank, tapi tinggal ke ATM yang ada setor tunainya. Nah, itu juga bisa berkembangnya dari teknologi informasi dan komunikasi, ya, karena menggunakan internet basisnya. Kemudian penelitian melibatkan profitabilitas sebagai variabel dengan 3 variabel bebas. Di sini adalah berhubungan dengan customer independent teknologi, ya. Satu teknologi yang membuat seseorang konsumen dapat melakukan transaksi dengan bank tanpa berinteraksi dengan orang dalam institusi tersebut. Ini, ya, contohnya, ya, customer independent teknologi. Jadi customernya dapat melakukan transaksi dengan bank, ya, tanpa berinteraksi dengan orang. Contohnya apa? ATM, phone banking, dan internet banking, ya. Ada ATM, ya, phone banking atau sebetulnya kita mobile banking, ya, dan internet banking atau e-banking. Kemudian customer assisted technology. Di sini contohnya adalah customer relationship management system yang digunakan dalam customer service officer, ya, untuk mengenali dan memperbarui profil konsumen dan memberikan respon terhadap konsumen saat dilakukan transaksi, ya. Jadi ada feedbacknya. Contohnya kayak kita pakai mobile banking, misalnya ada pertanyaan, aplikasi ini menurut Anda bagus atau tidak, dikasih bintang, itu kan termasuk adalah relationship management system, ya.
respon terhadap kebutuhan konsumen saat dilakukan transaksi. Kemudian berikutnya lagi customer transparent teknologi, ya, teknologi yang mencerminkan operasi bank, ya. Udah hampir sama sih kalau kita gunakan m-banking sama mobile banking ya, atau pakai internet banking itu ATM udah sama kayak di bank prosesnya. Ini berdasarkan penelitian ya. Jadi di Kenya itu ternyata korelasi positif ya dan kuat terhadap dari 3 variabel yang tadi. Jadi makanya nih dari sini adalah studi ini adalah menggarisbawahi adanya kebutuhan bank di Kenya melakukan investasi inovasi teknologi dan kontinu dalam mempertahankan kemampuan bersaing yang tinggi. Ya, jadi ada kebutuhan yang baik nih ya berhubungan dengan kalau kita masukin ke inovasi teknologi. Kemudian inovasi teknologi dalam decision support technological system. Di sini sektor perbankan mempengaruhi faktor kunci dalam keunggulan bersaing karena sekarang transaksinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya kita mau belanja di e-commerce ya atau di marketplace, nggak perlu lagi kita ke ATM, pakai handphone, pakai m-banking aja atau e-banking sudah bisa bayar ya. Kemudian teknologi inovasi di perbankan bersifat disruptif dikarenakan teknologi baru yang menggantikan itu sangat jauh berbeda dengan teknologi tradisional ya. Jadi di sini ada satu sisi inovasi teknologi memberikan kontribusi terhadap kinerja bank, namun di sisi lain menyebabkan adanya tipe pekerjaan yang hilang. Dalam hal ini adalah kasir bank ya. Jadi sekarang karena udah banyak yang mobile ya, jadinya kasirnya kehilangan pekerjaan ya, mungkin sudah nggak begitu banyak ya yang disebut teller bank gitu ya. Kemudian revolusi industri yang diawali dengan keberhasilan menemukan teknologi mempermudah kehidupan manusia di kemudian hari dan bisa menimbulkan permasalahan dan meresahkan. Ternyata ada positif dan ada negatifnya. Keresahan itu apa nih? Di sini adalah contohnya adalah hilang beberapa jenis pekerjaan tertentu walaupun dari kemampuan memprediksi dan dari pengalaman sebelumnya. Kemudian akan memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru. Kemudian namun ditengarai bahwa era digitalisasi sebagai hasil perubahan dari teknologi industri revolusi industri 4.0 ya akan lebih banyak lagi pekerjaan yang akan hilang. Karena apa? Digantikan oleh robot ya. Atau sebutnya tadi adalah AI, Artificial Intelligence. Nah, berikutnya lagi adalah masih di 4.0 Big Data dan Artificial Intelligence ya. Maksudnya gimana nih? Komputer telah lama berada di masyarakat namun tidak menangkap perilaku penggunanya. Berbeda dengan smartphone digunakan, perilaku konsumen dapat dikumpulkan dalam big data sebagai hasil perekam aktivitas pergerakan melalui penggunaan GPS, hasil penggunaan akses internet ya, hasil komunikasi menggunakan media sosial, hasil interaksi antara konsumen dan produsen ya dalam menggunakan produk. Nah, dan hasil perilaku atau kebiasaan lainnya. Nah, itu disebut adalah masuk ke dalam big data. Ya, bahwa di sini adalah big data merekam semua data serta kegiatan yang pernah dilakukan kemudian memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dengan demikian, big data memiliki jelajah yang jauh ya melampaui jaringan media sosial karena mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern. Ketersediaan dan penggunaan big data tidaklah terhindar dalam bisnis mendatang. Banyak perusahaan konvensional yang sudah mulai beralih ke media online karena media tersebut lebih mudah diakses baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Nah, di sini bahwa MAR mengungkapkan ada 3 area utama dalam bisnis yang sangat membantu akses terhadap big data, yaitu improving decision making, improving operation, and monetizing of data. Jadi kalau di sini maksudnya adalah meningkatkan pengambilan keputusan ya. Jadi kalau disebut di sini adalah big data memungkinkan
memungkinkan perusahaan ya untuk mengumpulkan pasar dan kecerdasan pelanggan yang lebih baik. Dengan jumlah data yang terus meningkat, yang tersedia, perusahaan mendapatkan wawasan yang jauh lebih baik tentang apa yang diinginkan pelanggan, ya, apa yang mereka gunakan dan bagaimana mereka membeli barang dan apa yang mereka pikirkan tentang barang dan jasa tersebut. Dan informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan lebih baik di semua bisnis dan desain produk dan layanan hingga penjualan dan pemasaran. Aftercare ya. Kalau yang improving operation di sini adalah bahwa untuk meningkatkan operasi ya, Big Data membantu perusahaan mendapatkan efisien dan meningkatkan operasi mereka dengan melacak kinerja alat berat hingga mengoptimalkan rute pengiriman hingga bahkan merekrut talenta terbaik. Jadi Big Data dapat meningkatkan efisien dan operasi internal untuk hampir semua jenis bisnis dan banyak departemen yang berbeda. Perusahaan bahkan telah memulai ya menggunakan sensor untuk melacak pergerakan karyawan ya, kemudian stres ya, kesehatan, bahkan dengan siapa mereka berbicara, dengan nada suara yang mereka gunakan dan menggunakan data untuk meningkatkan ya, meningkatkan produktivitasnya. Meningkatkan produktivitas ya. Meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut. Kemudian kalau monetizing of data di sini adalah kalau disebut monetizing data, data juga memberikan kesempatan bagi perusahaan ya untuk membangun big data ke dalam penawaran produk mereka sehingga monetisasi data itu sendiri ya bisa menawarkan produk ya antar perusahaan. Disebutnya sih kalau di sini B2B, business to business ya. Nah, kemudian ada analisa lagi bahwa pendapatan bisnis teknologi ya, pengumpulan di sini adalah dari hasil pengumpulan, pengolahan, analisa data berukuran besar secara global, sini adalah mencapai 150 miliar dolar ya. Kemudian naik 12% dibandingkan di tahun 2016. Bahwa di sini adalah informasi laporan tersebut menunjukkan bahwa manfaat sangat besar yang diperoleh bagi analisa big data. Kemudian di sini adalah studi juga dilakukan oleh Rosbit and Quadras ya, bahwa sehubungan dengan pemanfaatan big data analitik yang melibatkan 7 kasus dan mewawancari para eksekutif dari 51 perusahaan bahwa memperoleh nilai bisnis ya dan pengolahan data besar atau disebutnya big data analitik. Hasilnya ternyata hanya sedikit di antara responden yang konsisten memanfaatkan big data analitik dalam pengambilan keputusan. Bahwa di sini adalah penting melakukan pengumpulan data menjadi big data. Kemudian melakukan pengolahan dilakukan dengan analisis terhadap big data tersebut. Ya maksudnya data-data yang ada kita analisa ya untuk apa nih membangun kultur atau budaya, yaitu mengimplementasikan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengumpulan hingga ke tingkat karyawan. Berikutnya adalah big data itu juga bisa apa nih hasilnya diperoleh untuk apa? Membaca perilaku pelanggan ya. Kemudian menangkap perubahan perilaku pelanggan. Yang terpenting adalah memprediksi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang sudah maupun kecenderungan kebutuhan yang akan muncul di masa mendatang. Jadi dia menganalisa ya berhubungan sama data. Kemudian ada lagi disebutnya adalah kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence. Menduplikasi ya kemampuan yang paling penting ya manusia, yaitu berpikir dan mencari sebab proses berpikir tersebut mengacu pada teknologi saraf atau jaringan saraf atau disebutnya neural network ya yang berusaha menyimulasi secara elektronik bagaimana untuk memproses informasi melalui jaringan saraf yang saling terhubung untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, itu termasuk adalah mengolah big data. Contohnya adalah menggunakan GA digital ya yang menawarkan produktivitas industri melalui pengumpulan, pengolahan, analisa data mesin industri agar berproduksi pada tingkat yang paling optimal dan hemat energi ya.
kecerdasan buatan, General Electric atau General Electric. Kemudian IBM dengan mesin pembelajarannya Watson Oncology ya, bekerja sama dengan rumah sakit kanker menyodorkan terapi baru yang mampu mengakses informasi baru dengan seketika. Kemudian tidak mau ketinggalan, Hitachi Ltd mulai menggeser fokus bisnisnya dengan kecerdasan buatan. Belum ada yang mampu memberi pengeringatan sebagai pemantau gerak di luar pola rutin pada karyawan pabrik melalui CCTV agar produksi tidak terganggu ya. Jadi di sini adalah memantau gerak ya. Gerak siapa? Gerak dari karyawannya ya di luar pola rutin. Kemudian penggunaan kecerdasan buatan ini juga marak digunakan di perusahaan Indonesia. Contohnya adalah di perusahaan jasa transportasi online ya. Mengetahui berhubungan dengan perubahan perilaku pengemudi atau penumpang dalam kegiatan operasional di berbagai kota ya, dengan di perusahaan jasa teknologi finansial atau layanan pinjaman antar pihak ya, di perusahaan jasa pembelajaran bahasa asing untuk penyusunan modul pembelajaran otomatis sesuai respon pelajar di perusahaan jasa penyiaran berita ya. Kemudian di sini lagi ada revolusi berhubungan dengan ketika otomatisasi industri ya, permesinan mempengaruhi sektor industri lainnya, kemudian diatur oleh pemerintah untuk tidak selalu serta menggunakan mesin otomatisasi. Karena apa? Ini meningkatkan pengangguran maksudnya ya. Karena ada dampak negatifnya ya. Nah, gimana caranya manusia tetap terlibat? Nah, di sini ya. Namun akan sangat disesali jika masyarakat Indonesia dijadikan ajang kompetisi dari para super genius yang berlomba memproduksi artificial intelligence dengan pembaruan terus-menerus tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan. Sejatinya manusia harus tetap memegang kendali atas peradaban manusia. Maksudnya kalau misalnya diganti mesin semua berarti manusia tidak terlibat ya. Nah, di sini Vladimir Putin, siapapun yang berhasil menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan maka akan menguasai dunia menurut si Vladimir Putin. Kemudian masuk ke internet nih ya. Internet itu sebagai penggunaan hal yang penting ya. Internet adalah alat transmisi elektronik yang membuat orang dapat memperoleh dan menyampaikan informasi, diperlengkapi ponsel yang terhubung dengan internet ya. Maka dalam hitungan menit ratusan juta orang terkoneksi dalam dunia daring yang menjadikan wadah baru dalam menyampaikan pendapat bahkan berekspresi ya. Nih, IoT atau Internet of Things ya. Di sini adalah device that collect and transmit data via the internet, convert everything for your smartphone, smartwatch ya, ada Fitband ya, kemudian even your TV and refrigerator ya, di TV udah pakai internet ya. Contohnya misalnya TV-nya biasanya pakai jaringan internet ya, misalnya pakai produk ya buat terkoneksi internet, jadi TV-nya bisa channel ke luar negeri misalnya, atau bisa kalau bisa lagi apa, kita bisa internetan ya menggunakan misalnya pakai provider ya. Kemudian apalagi kulkas ya, bisa settingan, lampu juga bisa ya disetting menggunakan internet. Nah, dengan adanya internet ya, setiap orang akan senantiasa berada di dalam dua dunia. Dunia nyata yang terbentuk selama ribuan tahun dan dunia maya yang masih sedang mencari bentuknya ya. Jadi dunia maya membuat kita dapat menikmati konektivitas dengan cepat melalui berbagai peralatan, walaupun konektivitas tidak serta-merta menghapus kesenjangan yang terjadi di dunia nyata. Jadi di sini adalah tetap aja di dunia nyata itu kita harus berjuang melawan berbagai rintangan ya, misalnya geografis, keadaan lahir di keluarga kaya di negara kaya, sedangkan yang lainnya lahir di keluarga miskin dengan negara miskin ya, serta perbedaan hakikat sebagai manusia. Nah, dengan demikian bahwa warga dunia mempunyai dua identitas sekarang, yaitu identitas dunia nyata dan identitas di dunia maya.
Nah, terjadi namanya konektivitas digital nih, dipastikan semua orang dapat memperoleh manfaat meski tidak senantiasa serta paling tidak dapat meninggalkan beberapa penyebab yang sudah diatasi, seperti minimnya kesempatan untuk belajar dan mencari peluang ekonomi. Kalau kita sebut namanya adalah basis internet. Kayak sekarang aja ya, kalau misalnya sekarang kan masalahnya kuota ya. Kalau misalnya di daerah pedalaman ya, penghasilannya besar ya, dia pakai internet. Di sana juga kadang jaringannya juga susah ya. Kalau kita sebut dengan belajar online untuk semua seluruh Indonesia pasti nggak bakalan bisa karena beda-beda ya. Ada yang belum ada mungkin BTS-nya atau mungkin ada satu buat BTS untuk providernya cuma satu ya, atau jaringannya susah ya. Nah itu juga bisa menjadi masalah juga sih kalau kita sebut mau seluruh Indonesia sifatnya adalah digitalisasi. Nah, di sini adalah penjelasannya aja ya teorinya. Nah, sayangnya di samping kemudahan yang diberikan, ada harga yang harus dibayar, yaitu privacy dan keamanan. Ya, karena tadi ya, karena sifatnya adalah basis internet, jadinya masalahnya dia privasi, karena sekarang sifatnya adalah era digitalisasi, jadi keamanan juga menjadi masalah. Jadi bisa ada namanya hacker ya, kartu carding ya, kartu kredit kita dibobol ya, atau privasi ya, karena sekarang semuanya orang pengen tahu, jadi semuanya diupdate. Nah itu juga jadi masalah juga ya, privacy. Nah, berikutnya adalah masuk ke digital ekonomi. Ada 3 tahapan digitalisasi berhubungan dengan ekonomi, yaitu di sini adalah bidang marketing dan smart city. Ada 3 tahapan digitalisasi. Tahapan digitalisasi 1.0 adalah teknologi sebatas menghitung dan atau mendokumentasi sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Kalau digitalisasi 2.0 adalah sudah terhubung satu sama lain sehingga menjadi media sosial untuk bersosialisasi. Kalau digitalisasi 3.0 adalah memberikan akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif memberikan tanggapan dan respon. Nah, di sini adalah maksudnya lahirnya era digital ya. Bagaimana manusia di seluruh dunia memanfaatkan teknologi baginya kini dan di masa yang akan datang ya, daring disebutnya. Kemudian tadi mempengaruhi juga sih berhubungan dengan ekonomi ya. Tenaga kerja semakin tinggi nilai menunjukkan adanya perkembangan dan kemajuan perekonomi. Kemudian meningkatkan produktivitas juga. Namun ya dikatakan bahwa awal 2000 Amerika Serikat produktivitas terus-menerus mengalami peningkatan tetapi pekerjaan mengalami kelesuan ya, ada gap signifikan nih berhubungan dengan perekonomian dan lapangan kerja. Kemudian berkembang lagi adalah era digitalisasi adalah pertumbuhan e-commerce nih di dunia ya. Karena gaya hidup masyarakat Indonesia sudah semakin digital membuat nilai transaksi e-commerce di Indonesia naik sebesar 39,6% ya. Nah, akan diprediksi mencapai 1.000 triliun pada tahun 2020 nih ya untuk transaksi e-commerce. Kemudian di sini adalah sehubungan dengan studi McKinsey Global Institute ya. Di sini adalah dampak ya, ada dampaknya nih digital ekonomi. Pertama adalah sebagian besar pekerja akan kehilangan pekerjaan karena diganti oleh digitalisasi ya. Kemudian sebagian teknis bekerja dengan mesin berevolusi dengan kecepatan sehingga harus terus-menerus mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Kemudian 25% aktivitas chief officer atau CEO akan tergantikan oleh mesin seperti pengambilan keputusan dan analisa laporan keuangan karena sudah pakai aplikasi ya keuangan banyak, ada Zahir, ada Mayop ya. Jadi dari situ udah ketahuan tuh laporannya ya, rugi laba ya. Jadi sudah pakai aplikasi. Munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya seperti pengembangan teknologi informasi, manajemen sistem teknologi informasi, pembuatan aplikasi perangkat keras ya. Ini adalah
mulai berkembang, muncul pekerjaan baru. Kemudian big data memunculkan kebutuhan terhadap ilmuwan dan kemampuan mengolah dan menganalisis data secara statistik, ya. Kemudian munculnya wirausaha baru yang berskala mikro maupun usaha kecil. Kemudian muncul apa nih? Startup, ya, startup bisnis, ya, aplikasi-aplikasi startup, ya. Contohnya kayak misalnya ada Gojek, sekarang ada Grab, ya, aplikasi keuangan, misal ada Dana, ada OVO, ya, itu termasuk adalah perkembangan startup, ya. Nah, sumber pendanaannya, ya, sumber munculnya adalah apa nih? Lembaga keuangan berinvestasi dalam penyertaan modal tunai dengan memperoleh bagian saham membutuhkan pendanaan. Kemudian ini tinggal dibaca aja, ya. Kemudian proses pengajuan kalau di sini di ekonomi, ya, layanan pinjaman langsung berbasis platform digital nih, ya. Peer-to-peer lending merupakan perusahaan yang mampu menghubungkan antara orang yang membutuhkan modal, baik untuk mulai usaha startup ataupun melanjutkan usaha kecil menengah. Nah, munculnya adalah Dana platform online, layanan pinjam meminjam platform digital, ya, merupakan bantuan tersembunyi dari orang yang menaruh dana di perusahaan teknologi finansial pinjaman, ya, sebagai sumber pendanaan dengan bunga rendah dan tanpa BI checking bagi usaha kecil menengah, ya. Nah, ini juga jadi masalah, ya, sekarang, ya, pinjaman online banyak juga yang nggak bayar, ya. Itu juga jadi masalah tuh pinjaman online. Kemudian investor dapat melakukan investasi pinjaman dimanapun, kapanpun, ya, bahkan dapat memantau keuntungannya. Kemudian proses pengajuan relatif mudah dan pencarian dana relatif lebih cepat, ya, karena tadi, ya, basisnya online. Kemudian nih, ya, kayak kita juga belanja online sekarang juga ada model kreditnya, ya, bayarnya, ya, pay later disebutnya, ya. Jadi belanja online sekarang juga udah bisa pakai kartu kredit lah bahasanya, ya. Nah, itu adalah munculnya apa nih untuk memudahkan proses pinjaman, perusahaan teknologi finansial bekerjasama dengan penyediaan platform, ya, rekam jejak usaha kecil menengah, ya. Namun di sini adalah ada persyaratan yang ketat, misalnya telah berjalan minimum 1 tahun. Kemudian memiliki laporan keuangan walaupun sederhana, telah mencatat laba, tidak memiliki track recording kredit bermasalah, inovatif sampai ramah lingkungan, ya, kalau mau mengajukan pinjaman. Kemudian berikutnya lagi adalah sebagai wirausaha baru harus berkolaborasi untuk meningkatkan transaksi, ya. Di sini adalah e-commerce dan finansial atau vintage. Kemudian kalau disebut dengan era disruptif, berarti di sini adalah yang menjelaskan bahwa proses pembaruan ekonomi terjadi melalui inovasi yang merupakan mekanisme merusak keseimbangan yang tengah terjadi kemudian menciptakan yang baru, ya. Era disruptif. Di sini teknologi digital, ya. Di sini. Nah, di sini membahas mengenai ada menguji 4 faktor kunci yang ada pada Theory of Disruption Innovation, ya. Di sini adalah melakukan inovasi berkelanjutan, ya. Kemudian menyediakan produk dan jasa melampaui yang dibutuhkan, memiliki kapasitas untuk merespon ancaman yang mengganggu walaupun gagal. Kemudian terjadinya adalah pengambilan pasar. Kemudian tinggal dibaca, ya, ini teorinya. Kemudian di sini ada mengelompokkan topik-topik penelitian, innovation, ya. Ada 4 sama mengenai performance, ya, response strategies, ya. Kemudian platform bisnis, kemudian ada innovation metric. Kemudian
kemungkinan gangguan nih ya berhubungan dengan negative distortion ya. Di sini ada faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada berhubungan dengan kompetitor baru ya. Komputer baru yang menggunakan penemu teknologi baru nih ya, yang perlu dipertimbangkan apa? Selalu memikirkan kepentingan dari pelanggan, mempersiapkan cara mengatasi disrupsi yang mungkin terjadi, memahami peran budaya, mengevaluasi sumber daya, mengevaluasi pola interaksi, menuju efisiensi, melakukan penetapan prioritas tindakan. Kemudian kesimpulannya adalah pada sisi produsen memiliki pola dinamis yang bersedia untuk terus belajar, berinovasi, terus bereksperimen untuk mengeksplorasi kemungkinan baru yang bisa dilakukan. Kemudian ada namanya firm life cycle, perusahaan yang berpulang menghadapi dilema akibatnya mempertahankan sustaining innovation. Di sini adalah beberapa dalam daur hidupnya adalah sehubungan dengan daur hidup perusahaan ada dua kondisi yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama adalah tahapan manakah perusahaan berada. Yang kedua, perusahaan manakah yang menjadi prioritas terkait pada tahapan mana perusahaan berada. Disebut daur hidupnya ya, perusahaan. Kemudian ini teori ya. Nah, masuk ke generasi milenial ya. Di sini adalah generasi ini dikenal sebagai generasi yang bergaul erat dengan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu melalui internet berselancar di dunia maya, memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui sosial media. Kalau ini disebutnya adalah generasi milenial karena sudah menggunakan internet ya. Jadi sini adalah perbedaan mencolok dengan generasi sebelumnya adalah disesuaikan dengan pola berbelanja. Generasi pendahulunya memerlukan keyakinan yang tinggi terlebih dahulu akan keadaan barang yang akan dibeli, sehingga seharusnya mengharuskan dirinya untuk memeriksa kondisi real barang tersebut di lapangan sebelum memutuskan untuk membeli. Maksudnya gimana sih kalau sebelumnya kalau mau belanja ya misalnya ke toko, bisa mau beli sepatu lihat dulu wujudnya, barangnya, ya dilihat detailnya. Tapi kalau sekarang generasi Y maupun Z atau disebutnya generasi milenial adalah sudah bisa mempercayai kondisi barang yang dibeli dengan hanya melihat melalui internet ya. Jadi mau beli barang tuh nggak perlu lagi lihat produk wujudnya aslinya, tapi lihat aja di internet melalui gambarnya ya. Nah, di sini adalah berikutnya lagi adalah sumber informasi, baik informasi yang paling umum hingga yang bersifat ilmiah. Semua dilakukan di searching di internet ya. Kalau mau nyari apa-apa cari aja di Google sekarang gitulah bahasanya ya. Padahal generasi sebelumnya memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti membaca media cetak, memperoleh melalui opini, melihat televisi, ya, memperoleh berita terkini, mendengarkan radio untuk informasi sehubungan dengan iklan, bahkan mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh bacaan ilmiah ya. Kalau sekarang ya tadi beda ya, kalau sifatnya milenial itu. Kemudian terkoneksi merupakan kata kunci dari generasi milenial yang hanya memungkinkan ketika melakukan teknologi komunikasi, namun juga sinyal yang membuat keterhubungan dengan satu yang lainnya. Nah, di sini ya, jadi dia internet lah bahasanya ya kalau milenial itu ya. Jadi di sini adalah berbagai tempat, banyak generasi usia muda 17 sampai 29 tahun yang seharusnya menjadi generasi milenial namun tidak memungkinkan. Sebaliknya, banyak yang generasi yang tidak muda lagi usianya di kota-kota terbesar Indonesia namun justru memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi komunikasi. Nah, ini ya sebelum dengan generasi Y dan Z hasil penelitiannya ya tadi ya 3 karakter unggul ya dari generasi milenial adalah ini kreatif ya, berpikir out of the box, kayak ide dan gagasan. Kemudian confidence. Kemudian confidence atau percaya diri sehingga berani mengungkapkan pendapat. Kemudian 3 connected, pandai bersosialisasi dalam komunitasnya ya. Terkoneksi saat berkomunikasi melalui sosial media membuat dunia bagi generasi milenial seolah menjadi sempit ya. Selebar sebuah desa atau kata desa membawa ingatan pada zaman
di mana generasi muda memiliki rasa hormat kepada generasi yang lebih tua. Generasi muda menerima pembelajaran etika serta norma sopan santun maupun tata krama dalam masyarakat, saling bekerjasama dan bergotong royong. Nah ini ya harus digarisbawahi juga ya masalah etika dan sopan santun. Ya walaupun misalnya sudah berbasis internet, ya tetap harus dijaga mengenai norma sopan santun ya. Jadi biar ya maksudnya dari segi karakternya juga harus menghasilkan yang bagus juga ya. Nah ini penjelasannya. Nah, jadi pokoknya adalah semakin tinggi persaingan di era digital dengan semakin meningkatnya tenaga kerja dari generasi milenial, maka pekerjaan menuntut kreativitas dan berbasis digital dapat diserahkan kepada mereka untuk dikerjakan di rumah atau di kafe atau di berbagai tempat tertentu lainnya yang diinginkan ya. Kemudian dengan berkolaborasi perusahaan dapat memperoleh ide kreatif yang mendatangkan di luar perusahaan. Kerjasama ya seperti ini membuat perusahaan dapat lebih efisien namun juga menjadi lebih kreatif ya, karena dengan demikian pada masa datang perusahaan dapat memiliki karyawan dengan generasi sebelumnya bekerja di kantor dengan jam kantor yang telah ditetapkan. Sementara karyawan generasi milenial bekerja di luar kantor. Hanya saja perusahaan perlu memfasilitasi agar tetap terjalin komunikasi di antara dua generasi tersebut. Nah ini ya mengenai perkembangan dari informasi dari saya. Cukup ya untuk materi pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih.